Assalamualaikum teman-teman. Kalau teman-teman nonton video ini karena pingin bisa jahit baju kemeja, teman-teman ada di video yang tepat. Karena saya sudah buatkan playlist khusus full tutorial bagaimana cara membuat kemeja, mulai dari bagaimana cara mengukur bajunya, membuat polanya, dan bagaimana cara menjahitnya, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan yang mudah, simpel, dan praktis, bisa dipraktekkan oleh siapapun, bahkan buat para pemula dalam dunia jahit-menjahit sekalipun. Teman-teman bisa cek link yang ada di atas ini ya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan bagaimana cara mengukur bajunya, dan di video kali ini saya mau contohkan bagaimana cara membuat pola sebelum kita jahit untuk membuat baju kemejanya. Jadi supaya urut, teman-teman silahkan tonton video sebelumnya supaya tahu bagaimana urutan cara membuat baju kemeja yang baik dan benar. Baik teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Baik teman-teman, di sini sudah saya sediakan kain ya untuk membuat pola baju kemejanya. Dan kita mau buat baju kemeja dengan ukuran seperti ini. Panjang baju, lebar bahu, dan sebagainya sudah saya tulis di sini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah teman-teman ya, kita perlu bikin garis siku dulu di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan ukur panjang bajunya teman-teman. Oke, panjang bajunya 70 cm. Ini nanti polanya sudah termasuk kampuh jahitan atau kelebihan jahitan ya. 70 cm ditambah jahitan atas 1 dan juga lipatan bawah 1, jadinya 72 cm ya. Di sini posisinya 72 cm. Kemudian kita juga akan ukur di bagian sini 72 cm. Selanjutnya kita akan hubungkan garis yang atas ini. Jadi ini posisinya nanti bagian atas atau bagian leher, dan yang sana posisinya adalah bagian bawah bajunya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan membuat stand kancingnya terlebih dahulu ya. Stand kancingnya saya biasa menggunakan ukuran 4,5 cm. Oke, di sini 4,5. Di sini juga kita tandai 4,5 cm. Paling bawah juga kita tandai 4,5 cm. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus seperti ini. Oh ya, ada yang lupa. Jadi ini kainnya 2 teman-teman ya. Lihat. Jadi kita nanti akan memotong sekaligus bagian kanan dan kiri. Kanan dan kiri polanya sama saja ya untuk badan depan. Selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan lingkar dadanya. Di sini lingkar dadanya 106 cm. Rumusnya adalah 106 dibagi 4, jatuhnya 26,5, ditambah 2,5 teman-teman, jadinya 29 ya. Di sini kita tandai 29. 29 itu dimulai dari garis ini ya, garis stand kancing ini. 29 di sini. Yang bawah juga kita tandai di 29 cm. Kemudian akan kita hubungkan menggunakan penggaris lurus ya. Karena ini saya penggaris lurus yang panjangnya rusak ya. Jadi saya menggunakan penggaris yang pendek. Saya sambung-sambung seperti ini, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan kerung lehernya. Kerung lehernya kita lihat di sini ya. Lingkar leher di sini 40 cm. Untuk ukuran lingkar leher 40 cm ini saya biasa menggunakan ke sampingnya 8 cm dan ke bawahnya kerungnya yaitu 8 cm juga teman-teman. Selanjutnya kita kasih garis di sini. Oke. Selanjutnya kita ukur ya. Ketemu 11 cm. Kemudian dibagi 2 jadi 5,5 ya. Jadi ini dicari titik tengahnya 5,5. Selanjutnya kita masukkan 1,5 cm di sini. Nah, di sini ya. Kita melewati garis 1,5 cm ini. Oke ya, kerungnya seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah, kemudian kita akan menentukan lebar bahunya. Lebar bahunya di sini 46 cm. Rumusnya dibagi 2 jadi 23, ditambah 1 untuk jahitan jadi 24 cm di sini. Kita turunkan sedikit, kita tandai juga 24 cm ya, sama. Kemudian kita turunkan bahunya. Kita turunkan bahunya, rumusnya adalah 1/10 lebar bahu. Kalau lebar bahunya yang baru kita buat ini 46 cm, berarti kita turunkan 4,6, dibulatkan 4,5 ya. Di sini 4,5 cm. Selanjutnya di titik turun bahu ini akan kita hubungkan dengan pangkal leher. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menentukan lingkar ketiaknya teman-teman. Oke, di sini ketiaknya 44 ya.
kita bagi 2 saja, jadinya 22. Ukurnya dari sini ya, bukan dari bahu, tapi dari sini, dari atas menuju garis sini teman-teman, 22 cm. Oke, 22 cm ya. Kemudian kita kasih kerong lengannya. Ini agak miring teman-teman ya, jangan lurus seperti ini. Kita miringkan sekitar 1 cm. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan turunkan dari ketiak sepanjang 18 cm. Selanjutnya di titik 18 cm ini, kita akan kasih lengkungan teman-teman. Bentuk lengkungannya seperti ini kira-kira. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk membentuk lingkar pinggangnya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya bagian bawah, karena ini adalah kemeja ya, bukan koko, saya naikkan 5 cm. Kalau koko biasanya saya bikin lurus saja. Untuk kemeja pun ada yang modelnya lurus ya, itu selera teman-teman masing-masing. Kemudian kita masukkan di sini 3 cm ya. Oke, di sini 3 cm. Kita tandai di sini. Selanjutnya akan kita tandai di sini juga sepanjang 9 cm. Oke. Selanjutnya kita buat garis seperti ini. Garis melengkung seperti ini teman-teman. Oke ya. Yang ini juga garis melengkung seperti ini ya. Bentuknya nanti seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini kurang rapi ya. Saya rapikan dulu sebentar. Oke, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Bagian bawahnya melengkung. Oke, kalau sudah kita akan kasih saku teman-teman. Oke, saku di sini lebarnya 12,5 cm, panjang ke bawahnya 14 cm. Teman-teman bisa bikin sendiri ya. Untuk modelnya bawahnya bisa seperti ini atau bisa lancip seperti ini. Itu selera teman-teman masing-masing. Untuk posisinya kita ukur dulu ini teman-teman. Ya, dari atas menuju ketiak. Ini kita dapatkan 21,5 cm. Kita naikkan 3 cm. Ketemunya 18,5 cm ya. Oke, kita taruh di sini 18,5 cm ya. Selanjutnya kita masukkan di sini 7 cm ya. Dari garis stand kancing ini 7 cm. Ini posisinya untuk pojokan sakunya. Nah, seperti ini ya. Sini 7 cm. Yang bagian bawah juga kita kasih 7 cm. Oke, di sini teman-teman. Selanjutnya akan saya tandai menggunakan kapur ya. Saya ngikut saku ini saja. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah pola badan depan. Selanjutnya akan kita potong. Tapi sebelum kita potong, kita akan tandai dulu ya stand kancing untuk pola yang kanan. Caranya seperti ini. Kita letakkan garisan di stand kancingnya. Kemudian kita balik seperti ini teman-teman. Kemudian kita gambar dengan kapur di bawahnya. Jadi nanti ini akan sama dengan yang bagian atas ya. Lanjutkan sampai bagian atas. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya kita potong dulu. Hati-hati dalam memotong ya teman-teman. Jangan sampai kainnya bergerak. Kalau kainnya bergerak nanti akan relatif susah ya untuk dipotong. Mungkin kalau jenis katun sih nggak masalah ya. Tapi kalau jenisnya yang susah ditata, kainnya ini susah, nanti akan susah lagi pada saat menatanya. Nah, di bagian ketiak ini kita masukkan ya. Jadi ini bentuknya seperti ini ya. Sedikit menjorok ke bagian dalam. Oke, sudah teman-teman. Sudah jadi pola. Oh, ini belum. Hehe. Bagian lehernya hampir saja belum dipotong, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya pola badan bagian depan. Kita sudah bikin bagian kanan dan juga bagian kiri. Oke, ini bagian kanannya sudah kita garis tadi, dan ini adalah bagian kirinya. Selanjutnya kita akan membuat pola bagian belakang. Supaya tidak terlalu lama durasi videonya, pola bagian belakang nanti akan saya gabung dengan pola lengan ya. Nanti akan saya upload di video selanjutnya. Teman-teman bisa klik link yang ada di bagian atas ini. Kalau sudah saya upload nanti keluar ya. Kalau belum upload, teman-teman subscribe aja dulu, nyalain loncengnya supaya nanti dapat notif atau pemberitahuan kalau saya upload video pola selanjutnya.
Nah teman-teman, demikian tadi adalah cara yang saya gunakan sehari-hari untuk membuat pola baju kemeja sebelum dijahit. Di video selanjutnya kita akan mulai belajar cara menjahit baju kemejanya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa beri dukungan kepada saya dengan cara klik like-nya, dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya kalau nggak pengen ketinggalan video-video terupdate seputar dunia jahit menjahit. Saya Bang Taylor, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Salam satu jarum.